Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas materi tentang audit bank syariah. Pertama ada latar belakang audit bank syariah, yang dimana ada pengambilan keputusan stakeholder, yaitu pengambilan keputusan yang melibatkan proses di mana individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam suatu proyek atau organisasi berkontribusi dalam membuat pilihan strategis. Proses ini seringkali mencakup tentang identifikasi masalah, pengumpulan informasi, dan evaluasi alternatif. Stakeholder dapat mencakup manajemen, karyawan, pelanggan, pemegang saham, dan di mana keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan serta dampak terhadap semua pihak yang terkait. Selanjutnya, memastikan kepatuhan terhadap stakeholder. Memastikan kepatuhan terhadap stakeholder melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama ada identifikasi stakeholder, di mana identifikasi stakeholder ini menentukan siapa saja yang terlibat dan memiliki kepentingan dalam keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Yang kedua, analisis kepentingan dan pengaruh. Memahami kepentingan, kebutuhan, potensi, dan dampak dari keputusan terhadap masing-masing stakeholder. Yang ketiga, keterlibatan stakeholder, di mana keterlibatan stakeholder ini melibatkan dalam proses pengambilan keputusan mulai konsultasi, diskusi, atau survei untuk mendapatkan masukan dan perspektif mereka. Yang keempat ada transparansi, di mana transparansi ini menyampaikan informasi yang jelas mengenai keputusan yang diambil, termasuk alasan dibaliknya dan bagaimana keputusan tersebut berdampak pada stakeholder. Yang kelima ada umpan balik dan evaluasi, di mana umpan balik dan evaluasi ini setelah keputusan diimplementasikan, penting untuk mengumpulkan umpan balik dari stakeholder. Untuk apa? Untuk mengevaluasi dampak dan efektivitas keputusan tersebut. Yang keenam ada penyesuaian, di mana penyesuaian ini berdasarkan umpan balik, melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan kepentingan stakeholder. Yang kedua adalah konsep audit bank syariah. Audit berasal dari bahasa Latin yaitu audire, yang berarti mendengarkan. Konsep ini mencerminkan proses di mana auditor mendengarkan atau memeriksa informasi, laporan, dan bukti yang berkaitan dengan aktivitas keuangan dan operasional suatu entitas. Dalam praktiknya, audit melibatkan pengumpulan data dan evaluasi data untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat, lengkap, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, mendengarkan dalam konteks audit yang mencakup pemahaman terhadap proses, kebijakan, dan prosedur yang ada dalam organisasi untuk mengidentifikasi potensi dan ketidaksesuaian. Dengan kata lain, audit bukan hanya tentang memeriksa angka, tetapi juga tentang memahami konsep dan konteks dari proses di balik informasi yang disajikan. Selanjutnya ada ruang lingkup audit konvensional tentang aktivitas ekonomi yang mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama ada audit keuangan, di mana memeriksa laporan keuangan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Ini termasuk verifikasi neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Yang kedua, audit operasional, di mana menilai efisiensi dan efektivitas operasi suatu entitas. Ini mencakup tentang pemeriksaan proses bisnis, penggunaan sumber daya, dan pencapaian tujuan organisasi.
Yang ketiga ada audit kepatuhan, di mana audit kepatuhan ini memastikan bahwa entitas mematuhi regulasi dan kebijakan yang berlaku baik dari pemerintahan maupun dari internal perusahaan. Ini termasuk pemenuhan standar industri dan peraturan perpajakan. Yang keempat ada audit resiko, di mana audit resiko ini mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko yang dihadapi oleh entitas, serta menilai bagaimana resiko tersebut dikelola. Ini membantu dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Yang kelima ada audit sistem informasi, di mana audit sistem informasi ini menilai keamanan, integritas, dan efektivitas sistem informasi yang digunakan dalam aktivitas ekonomi. Ini mencakup tentang perlindungan data dan keamanan dalam sistem informasi. Nah, itulah tadi pembahasan yang dapat saya sampaikan dari materi audit organisasi bank syariah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.